Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung bersama kami. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizahra, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk-produk kami dan juga konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sebagai syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam, persembahan Mekatur dan Lizahra. Tentunya bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami dan ingin belum mengenal apa itu Mekatur dan Lizahra. Sebagai informasi bahwa kami, Mekatur dan Lizahra adalah biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan baik haji, umroh, serta tur wisata halal yang tentunya kami telah berpengalaman sejak tahun 2008. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Tentunya selaras dengan visi misi kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellent sesuai syariat Islam, amanah, terpercaya. Kami memiliki harga terjangkau, kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital, memberikan kepastian tanggal keberangkatan, memberikan hotel yang terbaik dan dekat dengan Baitullah. Kami juga berikan pembimbing dan juga mutawif berpengalaman, kami legal dan terdaftar resmi di Kementerian Agama serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentunya inilah yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Sebagai informasi bahwa kami memiliki beberapa produk yang tentunya bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Tur wisata religi para pemirsa sebagai produk pertama kami yaitu Tadabbur Bumi Anbiya. Kita akan mengunjungi negara Mesir, Aqsa dan juga Jordan selama 9 hari. Tentunya kita akan mengunjungi kota Kairo, Saint Catherine atau Nuweiba, Yerusalem, Wadi Rum dan juga Aman. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama presiden masih ada dan tentunya dengan fasilitas yang terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian, di antaranya adalah dengan penerbangan Oman Air, transportasi kendaraan full AC dan Wi-Fi, makanan minum halal sesuai program dan juga tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Extraordinary Islamic Balkan. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan yaitu Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina dan juga Kroasia para pemirsa sekalian. Tentunya kita selain menikmati keindahan alam, arsitektur bangunannya, juga nantinya kita juga akan diberikan informasi mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di semenanjung Balkan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama persediaan masih ada. Tentunya dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Spain. Tentunya kita akan mengunjungi negara Andalusia. Tentunya kita juga akan mengunjungi kota-kota seperti Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada dan juga Sevilla. Selain kita menikmati keindahan alam, arsitektur bangunannya juga kita akan menikmati juga mendapatkan informasi juga mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di negara Andalusia, Spanyol. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan. Kita akan mengunjungi kota-kota di negara Uzbekistan, diantaranya adalah Tashkent, Bukhara, Samarkand dan juga Amirsoy. Dan juga kita akan mengunjungi makam salah satu perawi hadis terkenal dunia yaitu Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian, ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Wow, luar biasa tentunya para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya adalah Extraordinary Islamic Uzbekistan dan juga Kazakhstan. Kita akan mengunjungi kota seperti Tashkent,
dan juga Samarkand di negara Uzbekistan, dan juga kita akan mengunjungi kota Almaty dan pegunungan Simbulak yang luar biasa terkenal dengan keindahan alamnya yang terletak di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada, dengan fasilitas tentunya yang kami berikan yang terbaik kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Beauty of Black Sea. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di Laut Hitam di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.999 US dollar dengan selama persediaan masih ada dan juga fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Swiss. Para pemirsa, kita akan mengunjungi kota-kota yang cantik dengan keindahan alamnya yang luar biasa eksotis tentunya di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik tentu yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Ghost to Australia. Kita akan mengunjungi kota Melbourne, Brisbane dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Tour Holiday para pemirsa. Sebagai produk kami yang pertama yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga France, Kanada selama 12 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Windsor of the American West. Kita akan mengunjungi kota-kota di negara Amerika yang terletak di bagian barat pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik tentunya yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu England and Scotland Super Sale. Kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia selama 10 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama persediaan masih ada tentunya, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Super Sale East Europe. Kita akan menikmati negara-negara di Eropa bagian timur luar biasa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey. Kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal selama 11 hari pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas tentunya yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Snowy East Coast USA. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian timur dari Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada tentunya dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Bagi para pemirsa yang mengetahui detail lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan, kemudian juga fasilitas apa yang didapat, pemirsa dapat mengunjungi media sosial kami atau juga mengontak atau menghubungi nomor kontak yang tertera di layar Anda. Tentunya kami, Mekatur dan juga Lizara senantiasa pemirsa untuk berinovasi menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya adalah dengan program podcast yang telah kita laksanakan pada musim haji dan juga program kajian tafsir yang saat ini para pemirsa sedang saksikan, dan juga dengan program-program kami berikutnya. Di antaranya kami juga ada program Journey Ramadan yang kami laksanakan pada bulan Ramadan nanti, dan juga ada program berikutnya yaitu The Golden Future. Pemirsa juga dapat saksikan nanti ya. Tentunya kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas kepada para pemirsa sekalian, konten-konten yang bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan, tentunya dalam upaya kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa, sahabat Mekatur, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada program Tadabbur Kalam episode ke-37 kali ini, tentunya kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 173 hingga 176 dengan tema jangan membeli kesesatan dengan petunjuk. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber, guru ulama, dai kami, pembimbing ibadah kami baik haji dan juga umrah, yaitu Bapak Kiai Haji Sonai Abdurrahman LC.
Dan tentunya agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam. Namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mekatur Rizahro yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan keliling kota Madinah dengan istilah City Tour Madinah Al-Munawwarah. Apa yang akan kita saksikan sepanjang area kota Madinah ini? Tentu Madinah adalah kota yang memiliki histori yang panjang. Dulu namanya Yathrib. Kemudian Nabi mengganti dengan Madinah. Kenapa? Karena Yathrib itu artinya adalah penghinaan, celaan, hardikan. Jadi dulu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, saat itu Nabi Yusuf menjadi orang yang dipercaya oleh raja, sehingga saudara-saudaranya yang dulu pernah memperlakukannya buruk, bahkan ingin membunuhnya, khawatir nanti Yusuf ini akan dendam kepada kami. Namun subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada hinaan, tidak ada celaan, tidak ada cercaan, semua sudah saya maafkan sebelum ini. Itulah alasan dari penamaan Madinah. Ditambah oleh para sahabat dengan Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu artinya yang bercahaya. Jadi sudah artinya kota yang berpengetahuan, yang berperadaban, kota yang dicintai oleh Rasul, dicintai oleh Allah, oleh para sahabat. Ditambah dengan Al-Munawwarah, yaitu yang bersinar. Apa yang dimaksud bersinar? Tentu bukan cahaya lampunya, meskipun itu bagian dari salah satu tanda kemegahan sebuah kota. Tapi intinya dahulu adalah cahaya keimanan, cahaya akhlak, cahaya kebaikan, cahaya ketaatan, cahaya kesolehan. Namun sekarang alhamdulillah dengan era modernisasi Madinah dan Mekah, tidak hanya cahaya itu dilihat dari sisi batiniah, sekarang cahayanya juga bisa kita lihat secara lahiriah. Lampu yang gemerlap, kemudian tata kota yang sudah semakin bagus. Demikian juga ya seluruh bangunan-bangunan yang ada, apalagi yang nanti sekitar Masjid Nabawi, itu bangunan yang sudah skalanya internasional, bangunan yang memenuhi standar internasional. Ya, hotelnya juga sudah sangat baik gitu ya, sangat bagus, sangat megah. Nanti sepanjang perjalanan ini memang Madinah dikenal dengan area yang datar, area yang bagus. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah itu adalah lembah. Mekah itu adalah lembah yang tandus, sedangkan Madinah Allah jadikan sebagai tanahnya subur. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan semakin cinta kepada Madinah setelah kita mengikuti City Tour Madinah ini dengan bis tingkat ini, bahkan di atas tidak ada atapnya, sehingga kita bisa menikmati suhu udara yang lumayan sejuk kalau malam hari. Beda dengan siang hari, lumayan lah, kira-kira sekarang 30 atau 32 derajat Celcius. Sahabat Mekatur dimanapun berada, ikuti terus perjalanan haji kami bersama Mekatur Dali Zahra, dan juga beberapa episode nampak tilas sepanjang Madinah dan nanti sepanjang Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitab innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Shadaqallahul azim. Sahabat Mekatur dan di Zahra yang berbahagia, di mana saja berada, kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus membimbing kita, memberi taufik kepada kita semua untuk terus berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, untuk berada dalam kebenaran agama ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala masih di surat Al-Baqarah, dan kita akan memulai dari ayat 173 ya, dari ayat 173 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala secara spesifik meminta kepada orang-orang yang beriman untuk makan makanan yang baik yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, sambil terus mensyukuri nikmat. Karena di dalam kehidupan kita ini ada halal, ada haram. Dan memang Nabi sendiri yang menyatakan al halal bayyin wal haram bayyin wa ma bainahuma syubuhat. Jadi halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya syubhat. Ya man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi orang yang melakukan syubhat itu sungguhnya dia sudah terjebak pada hal yang diharamkan. Nah, di ayat yang lalu Allah hanya menjelaskan makan yang baik. Lalu bagaimana dengan yang haram? Khawatir takut menyentuh kepada sesuatu yang haram, maka kemudian ayat berikutnya memberi penjelasan. Innama di sini lil hasr. Ya. Adapun atau sesungguhnya yang diharamkan untuk kalian itu hanya. Nah, ini innama nih. Ya. Jadi ini untuk hasr, untuk pembatasan. Jadi sesungguhnya yang diharamkan untuk kalian, atau bisa jadi ketika ayat yang sebelumnya ini turun menjelaskan tentang yang baik-baik, lalu bagaimana dengan yang haram? Yang diharamkan untuk kalian itu hanya satu al-maitat.
Al-maitah itu artinya bangkai. Ya. Bangkai apa ini? Ya tentu semua hewan, semua binatang yang dihalalkan kemudian mati sebelum dipotong, dia mati, ya, otomatis kan menjadi bangkai. Nah itu yang diharamkan. Tetapi ada pengecualian. Ya. Apa? Bangkai ikan. Jadi ikan mati di kolam. Atau kita melihat bangkai ikan di laut atau di sungai. Boleh nggak sih dimakan? Boleh. Atau belalang. Ya, belalang itu boleh. Ya. Walaupun mati. Ya ada belalang, diambil, digoreng. Kalau yang doyan, boleh, itu halal. Tapi selain itu, kambing, ayam, bebek, gitu. Ya. Dan yang lain yang selain daripada yang disebutkan tadi, ikan dan belalang tadi itu, kalau sudah jadi bangkai haram. Yang kedua, waddama, darah. Ini diharamkan. Ya. Kalau di Jawa itu ada marus. Jadi darah itu diambil dari tempat pemotongan hewan, apakah itu darah sapi ataupun darah kambing, diambil lalu dia kentalkan, ya, entah dia menggunakan proses apa, begitu sudah kering digoreng seperti hati. Nah, itu haram hukumnya. Ya, kecuali ada pengecualian, kecuali hati. Ya, kalau hati seperti darah yang menggumpal gitu. Tapi ini hati. Ya, kibdah, kalau orang Mesir itu kibdah nyebutnya. Ya. Nah, itu halal. Tapi dari binatang yang diproses penyembelihannya itu dengan cara yang benar, yang halal. Ya. Tapi kalau hati ikan, ya itu beda lagi. Kalau ikan bangkainya aja boleh, ya apalagi jeroannya gitu. Ya. Jadi kalau darah, ya artinya dalam bentuk hati itu, nah itu termasuk dihalalkan, artinya boleh. Ya. Selain itu, marus dalam bentuk apapun, apakah untuk berobat atau untuk yang lain, haram darah itu. Lalu yang ketiga, walahma khinzir, daging babi. Ya, daging babi yang disebut dagingnya. Bagaimana dengan kulitnya? Bagaimana dengan darahnya? Bagaimana dengan gajinya dan lain sebagainya? Sebab memang babi ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Masya Allah. Ini ujian bagi umat yang beriman. Ya. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala menciptakan nggak ada tujuan, nggak ada apa. Kalau diharamkan, kenapa diciptakan? Sebagai ujian. Dan Allah setiap menciptakan apapun mesti ada manfaatnya. Kalau memang tidak bermanfaat secara langsung kepada kita, bisa jadi dia memberikan manfaat tetapi melalui proses-proses yang lain. Tapi sebagaimana yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, ya, kalau memang itu tidak dibenarkan, artinya diharamkan secara zat tadi. Kalau yang diharamkan secara zat kan seperti daging babi tadi itu ya. Ya jadi babi, kemudian ada anjing, ada binatang-binatang yang lain. Itu kan jelas-jelas itu ya, maka hindari, maka tinggalkan. Ya. Ada yang haram tetapi melalui proses perolehan dan lain sebagainya, itu juga tinggalkan. Jadi tentang babi ini, ya memang termasuk binatang yang unik ini. Semua bagian-bagiannya itu bisa untuk obat. Semuanya bisa untuk dinikmati oleh manusia yang tidak beriman tentunya. Karena memang ini satu ujian. Kemudian yang kedua, apa yang ada di dalam tubuh babi itu secara keseluruhan tanpa terkecuali itu ada kuman, ada virus
yang nggak bisa hilang dipanaskan dengan kadar panas seberapapun. Dan orang yang mengkonsumsi daging babi ini dampaknya adalah satu kepada kesehatan, kemudian yang kedua watak, karakter. Itu sudah berkali-kali dilakukan uji coba, artinya dilakukan penelitian ya oleh para ahli itu, baik di Eropa ataupun di negara-negara maju lainnya itu. Kenapa sih babi itu kok tidak boleh dimakan dagingnya? Ya. Ternyata mereka baru paham ada di dalam tubuh babi itu, ya, bagian manapun itu ada virus, ada penyakit yang itu kalau masuk ke dalam tubuh seseorang, ya, maka akan berpengaruh kepada watak karakter. Dulu di Jerman itu tahun 90. Ada buku namanya Schweineplase und Gesundheit. Daging babi dan kesehatan. Ya. Bukunya itu tipis. Dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia waktu itu. Jadi Schweineplase und Gesundheit. Gitu. Jadi daging babi dan kesehatan. Kesimpulan akhirnya, benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu ada seorang ilmuwan dari Prancis itu, ketika dia berlibur ke India. Pada saat dia buang air di satu daerah di pedalaman di India sana. Tiba-tiba di bawah itu dia mendengar suara yang bukan hiruk pikuk, artinya rame di bawah itu. Begitu dia ngintip ke bawah, ternyata di bawah babi banyak sekali perebutan kotoran. Ya. Maka dia berpikir, di negara kami babi itu bersih, ya. Bahkan dirawat dengan baik. Ya. Tapi kok begini, katanya, ngelihat babi jorok banget ini hidupnya. Akhirnya kemudian dia terus berpikir, ya, pantas ada satu agama yang mengharamkan babi, ternyata karena joroknya. Ya. Padahal jorok itu sudah terbantahkan sebetulnya ketika ya dipelihara oleh orang-orang Eropa itu. Tapi fakta yang sungguhnya adalah babi itu jorok, makan apa saja dia. Kotorannya sendiri pun dimakan. Bahkan dalam pergaulan pun, ya, dia nggak mandang apakah ini anaknya, ya, atau bukan, apakah itu ibunya, gitu, artinya, ya, artinya secara naluri kebinatangan itu, dia ini super jorok memang babi ini. Maka kemudian begitu dia balik ke Prancis itu, dia coba untuk mencari agama apa sih yang mengharamkan ini, ternyata Islam. Ya. Lalu kenapa mereka mengharamkan? Karena jorok. Oh, di sini rapi, buktinya enggak. Lalu karena apa? Dilakukanlah penelitian. Ternyata ditemukan bukan hanya sekedar jorok, tetapi di dalam tubuh babi itu ada kuman yang enggak bisa mati, yang enggak bisa dimusnahkan dengan kadar panas seberapapun besarnya. Barulah kemudian dia dapat hidayah dan kemudian menyatakan masuk Islam. Jadi ini diharamkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, walahma khinzir, ini daging babi ini. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang-binatang yang disembeli tidak menyebut nama Allah. Ya tentu binatang yang dimaksud ini kan binatang yang memang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sapi, onta, kambing, ayam, bebek gitu. Pada saat disembelih dia menyebut nama selain Allah, maka itu haram. Tapi kalau dia menyebut nama Allah maka halal. Walaupun ada perbedaan di kalangan ulama fikih. Kalau memang yang menyembelih ini adalah seorang muslim, ya, artinya walaupun dia lupa membaca basmalah pun itu termasuk diperbolehkan. Ya. Apalagi kalau membaca basmalah. Ya. Bismillah Allahu Akbar.
Bismillah Allahumma hadza an fulan bin fulan, itu kalau kurban, ataupun kalau akikah itu tergantung niat, tapi menyebut nama Allah. Kalau nggak menyebut, kalau dia sebagai muslim termasuk halal. Tapi ada seorang muslim pada saat menyembelih, dia terang-terangan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi ini, demi itu, ya dia jauh tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka binatang itu, sembelihan itu menjadi haram. Famanitturra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi. Tetapi siapa saja yang terpaksa memakan itu semua, apakah itu darah, bangkai, daging babi, atau sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, famanitturra, kalau dia terpaksa, muttor namanya. Ya. Tetapi dengan catatan. Catatannya itu apa? Dia terpaksa. Tetapi di dalam dirinya itu, dia nggak menginginkan itu. Ya. Dan juga tidak melampaui batas. Maka tidak ada dosa baginya. Ulama banyak memberikan contoh. Jadi ketika kita sedang berada di satu tempat, susah mendapatkan makanan dan memang nggak ada. Ya, sudah 3 hari dia tidak menemukan itu. Tiba-tiba dia menemukan ya bangkai burung atau bangkai ayam. Jangankan itu, bangkai babi sekalipun. Ya. Lalu kemudian dia ambil bagian tubuhnya, lalu dia masak, dibakarkah atau menggunakan cara yang lain. Tapi di dalam hatinya ini nggak ada keinginan saya memakan ini karena terpaksa. Kalau enggak saya mati. Nah itu namanya mutar. Tapi nggak ada keinginan. Begitu dimakan ternyata enak. Nah syarat yang kedua, wala'ad. Nggak melampaui batas. Hanya untuk menutupi supaya dia tidak mati. Hanya itu saja. Jadi cukup sekali stop. Walaupun enak, buang. Nggak ada dosa baginya. Tetapi kalau dia terpaksa, kemudian begitu dia makan, ternyata enak. Kemudian nambah lagi. Sampai kenyang. Itu haram hukumnya. Jadi dibatasi batasannya adalah ghairu bagin wala adin. Dia nggak punya keinginan dan juga tidak melampaui batas. Tapi kalau dia sampai mengatakan ternyata enak ya, itu nggak boleh. Apalagi kalau seandainya ada muslim sampai mengatakan ternyata daging babi itu lebih enak daripada daging kambing. Masya Allah, ini menentang Allah itu. Ya, jadi dia terang-terangan menentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau Allah sudah mengatakan itu haram ya haram. Kecuali terpaksa. Terpaksa pun harus ada catatan. Dia tidak ada keinginan dan tidak melampaui batas. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau memang dia terpaksa walaupun itu haram, Allah ampuni, Allah maafkan. Rahim artinya daripada dia kemudian mati kelaparan, Allah memberikan jalan seperti itu, bentuk kasih sayang Allah. Walaupun diharamkan, tapi diperbolehkan dan enggak ada dosa. Tapi sekali lagi ingat, catatannya ghairu bagin wala hadin. Ayat berikutnya. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bi samanan qalila. Karena ada sebagian yang sudah mengetahui mana yang halal, mana yang haram, tapi kemudian dia sembunyikan. Seolah-olah dia tidak tahu. Dan itu tidak disampaikan kepada umat. Ya, maka orang ini terkena ayat berikutnya. Innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus menyembunyikan. Ma anzalallah,
apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan minal kitabi dari Alkitab, terutama masalah halal dan haram, dia menyembunyikan itu seolah-olah dia tidak tahu. Makanya wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamim minan nar. Man su'ila, orang yang ditanya tentang ilmu, lalu kemudian dia menyembunyikan seolah-olah dia nggak tahu dan dia tidak mau menjawab itu. Uljima yaumal qiyamati bilijamim minan nar, maka dia akan diikat, maka dia akan dikalungi pada hari kiamat itu dengan kalungan, dengan ikatan dari api neraka. Uljima yaumil qiyamah bilijamim minan nar wal iyadzu billah. Makanya kalau punya ilmu ada yang nanya, ya, dan kita tahu, kasih tahu, jangan disembunyikan, apalagi tentang halal dan haram. Nah, mereka yang terus-menerus menyembunyikan apa yang Allah sudah turunkan di dalam Alkitab, apakah itu Taurat, apakah itu Injil, ataupun itu Al-Quran. Apalagi tujuannya, wa yashtaruna bi samanan qalila. Wa yashtaruna ini artinya dan dia menjual, ya, dengan cara seperti itu, ya, ayat-ayat yang disembunyikan itu demi memperoleh kenikmatan sesaat, demi memperoleh keuntungan yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar. Sungguh apa yang dia peroleh itu dari menjual ayat-ayat tadi, karena dia menyembunyikan sesuatu untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan sesaat yang ditawarkan oleh dunia ini, gitu. Sesungguhnya apa yang ia dapatkan lalu kemudian dia masukkan ke dalam perutnya, artinya dari apa yang dia dapatkan kemudian dia konsumsi, ya, dia masukkan, apakah untuk dirinya, apakah untuk istrinya, apakah untuk keluarganya, sesungguhnya yang dia masukkan itu adalah api neraka. Wal iyadzu billah. Jadi la yaquluna fi butunim ilan nar. Ya. Jadi dia dapat keuntungan dari cara menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Sungguh apa yang dia makan itu sesungguhnya adalah api neraka dari apa yang ia usahakan tadi itu. Bahkan nanti pada hari kiamat, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, dan Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapat azab yang keras. Lihat ancamannya, orang yang menyembunyikan ayat Allah, orang yang menyembunyikan halal dan haram, ya, tidak disampaikan kepada yang lain, atau bahkan kemudian yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, hanya untuk memperoleh keuntungan yang sedikit itu, sesungguhnya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya itu, dan Allah nggak akan mengajak bicara dan tidak akan mensucikan mereka. Mereka pasti akan mendapat azab yang pedih. Siapa sih mereka ini yang suka menyembunyikan ini? Ya, tadi ya sudah disebut wa yashtaruna bi samanan qalila, tetapi dijelaskan pada ayat ini, pada ayat 175, ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Mereka ini adalah orang-orang yang menjual kesesatan dengan petunjuk. Atau ya karena menggunakan yashtarun, ya, mereka adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia beli kesesatan dengan apa? Petunjuk. Petunjuknya dari Nabi. Petunjuknya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dijual dengan kesesatan. Ya. Apa yang dimaksud kesesatan? Itu dia dengan menyembunyikan. Ya. Makanya mereka ini telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Wal azaba
bil maghfirah, dan mereka telah membeli azab dengan ampunan. Mestinya kalau mereka mengikuti Nabi, mengikuti petunjuk syariat, ya mereka ini sesungguhnya sedang menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sedang menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia beli itu azab. Dengan apa? Dengan petunjuk. Fama asbaruhum 'alan nar. Betapa beraninya mereka ini menentang api neraka ini. Jadi fama asbaruhum 'alan nar itu betapa beraninya mereka menentang api neraka. Artinya mereka ini sabar sekali ini. Ya. Artinya sabar dimaksud adalah menentang panasnya api neraka ini. Artinya orang yang membeli tadi, memberi kesesatan dengan petunjuk, memberi azab dengan ampunan, itu kan sama seperti orang yang menentang neraka itu. Wah, fama asbaru, berani sekali mereka ini. Padahal neraka itu luar biasa. Digambarkan oleh Allah, digambarkan oleh Nabi SAW. Ini tempat yang sangat mengerikan itu. Fama asbarahum 'alan nar. Berani sekali mereka ini. Kenapa mereka melakukan itu semua? Zalika, yang demikian itu, bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Karena Allah telah menurunkan Alkitab itu dengan kebenaran. Ya, bil haq itu artinya bukan enggak main-main. Bil haq itu artinya banyak mengandung manfaat. Allah turunkan Alkitab, nazzalal kitaba bil haq, dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, maka sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, Al-Quran, kalau kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kok berselisih tentang Al-Quran? Mereka berselisih kok tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Inilah fisyikakim bain. Sungguh mereka ini ya berada di jalan, di kesesatan yang paling jauh. Fisyikakim bain itu. Mereka ini berada dalam kesesatan yang nyata, yang jauh. Kalau Al-Quran saja diperdebatkan. Ya. Tapi kalau tafsir bagaimana? Ya, kalau tafsir itu kita tidak boleh menafsirkan sendiri. Rujukan kita itu kepada Al-Quran itu sendiri. Yang kemudian yang kedua, rujukannya adalah pernyataan-pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rujukannya adalah para sahabat. Rujukannya adalah para ulama-ulama yang paham betul tentang tafsir itu. Jadi nggak boleh menafsirkan itu dengan ro'yun, dengan pendapatnya sendiri. Apa yang saya sampaikan dalam tadabbur kalam ini, kita atau saya mengambil dari berbagai macam rujukan kitab tafsir. Enggak ada satupun itu berdasarkan pendapat saya sendiri, enggak ada. Ya. Semua dari hasil bacaan. Semua dari rujukan-rujukan yang tadi itu. Nah, maka orang yang berselisih tentang Alkitab, berselisih tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas ada di dalam kitab, mereka ini berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Mari kita sama-sama tadabburi ayat-ayat ini, ya. Innama harrama alaikumul maitata, memang di dalam Al-Qur'an itu satu ayat dengan ayat yang lain itu memiliki hubungan satu dengan yang lain. Ya. Kalau di satu ayat ini ternyata belum dirinci, artinya belum mencakup secara keseluruhan, nanti akan disempurnakan dengan ayat yang lain. Kalau memang tidak ada, maka Nabi lah yang memberikan penjelasan, ya, tentang maitah tadi. Kalau di dalam ayat ini kan tanpa terkecuali bangkai, ternyata kemudian diperbolehkan kecuali ikan, kecuali belalang. Nah, siapa yang memberi penjelasan? Nabi. Dalam kitab Bulughul Maram kan jelas sekali itu. Ya. Darah. Kan semua jenis darah. Ya. Tapi darah-darah yang dimaksud darah-darah dari binatang-binatang yang memang halal untuk dimakan. Ya. Tetapi darahnya haram kecuali hati. Ya. Jadi kalau itu boleh. Ya. Lahmal khinzir dan seterusnya ini dari ayat yang 173 ini, ya, jelas kalau memang dalam kondisi terpaksa
apa yang diharamkan itu menjadi boleh. Bukan menjadi halal, tetapi menjadi boleh. Sebab kalau halal itu kan tadi sudah kita terangkan. Halal itu cakupannya wajib, ya, kemudian ada sunnah atau mandub itu. Lalu kemudian ada mubah, ada makruh, ya. Tetapi di sini kita ngambil boleh, ya, bukan halal. Tapi boleh itu ya udah pasti halal. Kalau halal belum tentu, ya, belum tentu dibolehkan gitu ya. So ada halal tapi dibenci, ya. Ada halal tapi diharamkan, ternyata prosesnya yang nggak benar, ya. Makanya di sini ada keterpaksaan. Ad-daruratu tubihul mahzurat kalau dalam dalil usul fikih itu. Ad-darurah, sesuatu yang terpaksa itu membolehkan apa-apa yang dilarang. Awalnya dilarang cuma karena terpaksa, jadi kemudian dibolehkan. Ad-darurat tubihul mahzurat, ya. Lalu perenungan ayat berikutnya, kita dilarang, ya, bahkan diharamkan menutup-nutupi suatu kebenaran itu. Apalagi kalau ada orang mencari kebenaran, apalagi kalau ada orang bertanya tentang satu kebenaran, kita tahu lalu kemudian kita sembunyikan. Nah, ini kan kadang-kadang sering dalam kehidupan kita menyembunyikan sesuatu yang baik, itu gak boleh. Apalagi kalau ditanya, ya. Hindari itu. Sebab apa? Uljima yaumal qiyamah bilijami minan nar, kata Nabi. Itu nanti akan disematkan pakaian dari api neraka itu nantinya. Ya. Makanya di sini orang yang melakukan hal kayak begitu itu sesungguhnya apa yang dia peroleh dari perbuatan menyembunyikan kebenaran tadi itu, ya, dia mendapatkan keuntungan lalu kemudian sampai masuk ke dalam perut, sesungguhnya yang dimasukkan itu adalah api neraka. Nanti pada hari kiamat Allah nggak akan ngajak bicara dan Allah nggak akan mensucikan. Jadi ini orang yang menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena mereka itu terang-terangan membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli azab dengan ampunan. Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita sudah mendapat petunjuk, jangan ditukar petunjuk itu dengan kesesatan. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan, jangan ditukar dengan azab. Artinya kalau kita sudah betul-betul menikmati ibadah, kita betul-betul berada di dalam, ya, Islam ini, makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, agar kita tidak mudah menjual itu semua dengan azab, ya. Orang-orang yang melakukan hal kayak begitu itu sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama asbarahum alanar, betapa hebatnya mereka ini. Betapa hebatnya mereka ini menantang api neraka, menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzalika bi annallah, yang demikian itu karena Allah menurunkan semua apa yang ada di dalam Alkitab itu dasarnya adalah kebenaran. Enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang enggak bermanfaat. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manfaat untuk hamba. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mesti itu mudarat bagi hamba. Nah, maka yang sudah jelas ini tiba-tiba ada yang memperselisihkan, sungguh mereka ini berada di dalam kesesatan yang jauh. Ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-177, ya, pada episode yang berikutnya dalam tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, mudah-mudahan kita diberi kesempatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk terus berada di tempat yang baik, untuk terus melakukan hal-hal yang baik, untuk terus mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama, ya, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, usai sudah program Tadabbur Kalam, yaitu episode ke-37, membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 173 hingga 176 dengan tema Jangan Membeli Kesesatan dengan Petunjuk.
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa yang telah setia bergabung bersama kami, baik dari awal acara hingga acara ini berakhir. Melalui media channel, Mekatur, dan Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa para pemirsa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk-produk kami dan juga konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua keberkahan, kebaikan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya dan jangan lupa untuk senantiasa memilih dan merekomendasikan travel haji umroh Mekatur dan Lizara kepada sanak famili, kerabat, handai tolan maupun kepada teman-teman Anda. Sebagai moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Saya Muhammad Irfan dan juga tim produksi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini sudah tahan, oke, tidak perlu pakai kain. Ada pantang larangnya. Ketika sampai di stasiun, ini lengket. Boleh cuci tangan, tapi jangan pakai